perkuliahan minggu kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyusun rencana bayaran strategis. Dalam pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami pokok bahasan materi mengenai bagaimana bayaran strategis dapat digunakan sebagai dasar penghitungan kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan meliputi semua bentuk bayaran yang diterima karyawan disebabkan karena statusnya sebagai pekerja. Kompensasi memiliki dua komponen utama, yaitu pembayaran keuangan secara langsung seperti gaji, insentif, komisi, dan bonus. Sedangkan pembayaran keuangan secara tidak langsung seperti asuransi dan rekreasi. Pembayaran keuangan secara langsung dapat dilakukan perusahaan dengan dua cara, yaitu pembayaran berdasarkan waktu kerja atau berdasarkan kinerja. Pembayaran waktu kerja merupakan cara pembayaran yang paling umum digunakan dengan periode yang bersifat harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Pembayaran berdasarkan kinerja merupakan cara pembayaran yang didasarkan pada hasil yang didapatkan, yang dapat berupa pembayaran sebuah atau sesuai jumlah barang yang diproduksi atau yang berhasil dijual oleh karyawan. Perusahaan dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai untuk diterapkan dengan mengacu pada sasaran strategis perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka manajer SDM harus merumuskan strategi pembayaran, baik yang mencakup pembayaran dalam bentuk gaji, insentif, beragam tunjangan, serta pembiayaan untuk pengembangan karir dengan orientasi untuk menciptakan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai strategi kompetitif. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi pembayaran adalah prinsip kesetaraan pembayaran. Yang kedua, peraturan hukum yang memayungi. Dan yang ketiga adalah pengaruh serikat pekerja. Ada 16 langkah perencanaan terhadap pembayaran yang kompetitif. Pertama, yaitu memilih pekerjaan yang dijadikan acuan. Perusahaan tidak mungkin untuk melakukan analisis terhadap pembayaran semua jenis pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan memilih satu pekerjaan utama yang dijadikan acuan dalam penganalisaan pembayaran yang dilakukan perusahaan. Yang kedua adalah menetapkan faktor-faktor pembayaran. Misalnya saja kemampuan, upaya, tanggung jawab, dan keadaan kerja. Pemilihan atas faktor pembayaran tersebut umumnya didasarkan pada tradisi dan pertimbangan strategis dan praktis. Yang ketiga yaitu menentukan bobot dari faktor-faktor pembayaran. Setelah memilih faktor pembayaran, selanjutnya dilakukan penentuan bobot kepentingan dari masing-masing faktor untuk mengetahui faktor mana yang lebih penting dibandingkan faktor lainnya. Bobot dalam hal ini dinilai dalam bentuk persentase. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, mengubah persentase menjadi nilai untuk tiap faktor. Bobot tiap faktor yang dinilai dalam bentuk persentase pada langkah sebelumnya selanjutnya diubah menjadi bentuk nilai. Langkah kelima, mendefinisikan derajat dari tiap faktor. Faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya selanjutnya dibagi menjadi beberapa derajat, yang umumnya berjumlah maksimal antara 5 hingga 6 derajat. Derajat dalam hal ini menunjukkan keadaan terendah hingga tertinggi dari setiap faktor. Langkah ke-6 yaitu menentukan nilai dari derajat faktor. Derajat dari tiap faktor pekerjaan perlu ditentukan untuk dapat mengetahui nilai dari pekerjaan. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-7, review deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Review ini dilakukan untuk mengetahui detail pekerjaan demi memahami faktor-faktor penentu pembayaran seperti upaya, kompleksitas pekerjaan, dan kondisi kerja. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu evaluasi pekerjaan. Hasil dari langkah ini berupa hierarki pekerjaan, dari pekerjaan dengan nilai tertinggi hingga terendah.
Berdasarkan hierarki tersebut, selanjutnya dilakukan penentuan besar bayaran untuk setiap pekerjaan. Penentuan pembayaran dilakukan dengan mengacu pada informasi mengenai pembayaran eksternal dan internal untuk menghasilkan pembayaran yang kompetitif. Langkah ke-9 yaitu menggambar kurva gaji internal. Kurva gaji menunjukkan rasio pembayaran untuk pekerjaan sesuai dengan ranking atau nilai yang ditetapkan untuk masing-masing pekerjaan berdasarkan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Langkah ke-10 yaitu melaksanakan analisis pasar atau kita sebut survei gaji. Analisis pasar dilakukan untuk mencari informasi sebagai data mengukur kurva gaji pasar. Langkah ke-11 yaitu menggambar kurva gaji pasar. Yang ke-12 adalah membandingkan antara rasio gaji internal dan eksternal. Langkah ke-13 merumuskan peringkat gaji. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan interval gaji. Interval gaji ditetapkan untuk membedakan pembayaran terhadap jenis pekerjaan dalam peringkat yang sama berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu senioritas, pengalaman, lama kerja, dan prestasi. Langkah ke-15 yaitu menetapkan gaji untuk pekerjaan. Langkah ke-16 yaitu mengkoreksi rasio gaji. Langkah terakhir ini untuk melakukan koreksi terhadap struktur gaji yang telah terbentuk. Koreksi dilakukan untuk memastikan bahwa rasio gaji internal tetap berkesesuaian dengan gaji eksternal. Perbedaan yang paling mendasar dalam penggajian secara profesional yaitu pada penekanan faktor pembayaran, di mana manajer atau karyawan profesional lebih dituntut untuk memiliki kemampuan penilaian dan problem solving daripada karyawan pada tingkat operasional. Kompensasi yang diterima manajer atau eksekutif perusahaan pada umumnya memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua adalah insentif jangka pendek yaitu pembayaran diterima karena tercapainya tujuan jangka pendek. Yang ketiga adalah insentif jangka panjang, yaitu pembayaran yang diterima karena tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang keempat adalah tunjangan eksekutif yang mencakup asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian. Sekarang kita akan mendiskusikan pembahasan mengenai tren kompensasi. Metode pembayaran yang digunakan perusahaan terhadap karyawannya memiliki bentuk yang beragam dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena adanya hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembayaran yang terdiri dari konsep kompetensi based pay, broad banding, manajemen talenta, comparable worth, dan pandangan direksi terhadap gaji eksekutif serta total reward. Nah, bagaimana sih metode pembayaran berdasarkan kompetensi? Kompetensi adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur dari karyawan yang memungkinkan pelaksanaannya suatu jenis pekerjaan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode pembayaran berdasarkan kompetensi memiliki perbedaan mendasar dengan pembayaran metode tradisional. Karena metode tradisional membayar karyawan berdasarkan tugas dan deskripsi pekerjaan. Metode pembayaran dengan broad banding adalah metode pembayaran yang hanya menggunakan beberapa tingkat atau level gaji dengan rentang gaji dan pekerjaan yang relatif luas. Contohnya, jika pada awalnya suatu perusahaan memiliki 10 tingkat gaji, yaitu gaji tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya dengan selisih antara gaji tertinggi dan terendah pada tiap tingkat sebesar 1 juta, maka dengan penggunaan broadband, tingkat gaji tersebut dilebur hingga tersisa hanya 3 tingkatan gaji saja, dengan selisih antara gaji terbesar dan terkecil pada tiap tingkatan menjadi 3 juta rupiah. Metode ini disebut juga dengan metode yang fleksibel, di mana perusahaan dapat dengan mudah melakukan rotasi karyawan tanpa kesulitan dalam membuat penyesuaian gaji yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan salah satu acuan penting dalam perencanaan pembayaran. Talenta yang ada dalam perusahaan dikelompokkan sesuai dengan hubungannya atau kontribusinya terhadap upaya pencapaian sasaran strategis perusahaan. Selanjutnya, perusahaan merumuskan kebijakan pembayaran dengan mengacu pada kelompok talenta tersebut. Metode pembayaran dengan mengacu pada nilai yang sebanding dimaknai sebagai ketentuan untuk pembayaran gaji yang seimbang antara laki-laki dan wanita untuk pekerjaan dengan bobot yang sebanding.
Konsep yang mendasari metode ini adalah tidak adanya perbedaan gaji yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin, bahwa laki-laki dan wanita yang mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang sebanding harus dibayar dengan seimbang. Selanjutnya yaitu pandangan direksi terhadap gaji eksekutif. Eksekutif perusahaan merupakan pihak yang dipandang memiliki pengaruh besar dalam proses bisnis. Peningkatan dan penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan menjadi tanggung jawab dari eksekutif. Beban tersebut diimbangi oleh besar kompensasi eksekutif yang umumnya jauh melebihi karyawan dalam posisi di bawahnya. Oleh karena itu, direksi memiliki penekanan kuat terhadap perencanaan pembayaran untuk golongan eksekutif. Selanjutnya yaitu pembahasan pembayaran dengan metode total reward atau penghargaan total, mencakup seluruh komponen dari kompensasi dan ditambah aspek lain seperti pengakuan dari perusahaan, program kesehatan dan kesejahteraan, pengembangan karir, pelatihan dan pemberian variasi pekerjaan. Total Reward merupakan program dan kebijakan sebagai wujud dari upaya perusahaan dalam rekrut atau mempertahankan karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga kalian dapat memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa menggunakan forum dalam diskusi selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu.